Berikutnya kita akan coba untuk input biaya. Kita bisa langsung masuk ke menu biaya. Kemudian kita klik tambah biaya. Tapi sebelumnya silakan dipersiapkan dulu untuk kategori biaya. Kita klik tambah. Semisal untuk listrik, air, internet. Kita contoh kasih kode. Kemudian kita klik simpan. Kita tambah satu lagi. Semisal gaji. Kita klik simpan. Setelah kita mempunyai kategori biaya, kita bisa langsung klik tambah biaya di sini. Maka ini akan muncul tampilan untuk tambah biaya. Yang pertama kita bisa pilih untuk lokasinya, di mana kita mau menambahkan biaya. Lalu kategori biaya, kita bisa pilih, semisal untuk membayar listrik dan internet. Kemudian kita bisa masukkan nomor referensi. Contoh kalau untuk membayar listrik bisa dimasukkan, mungkin kalau ada token atau nomor referensinya bisa kita masukkan. Kemudian tanggal pembayaran, kita bisa setting, atau ini akan default sesuai dengan saat kita input biaya. Kemudian biaya untuk ini biasanya dipakai jika ada kaitannya dengan karyawan. Contoh untuk membayar gaji, semisal kalau untuk membayar karyawan ya silakan dipilih untuk siapa. Kemudian biaya untuk kontak jika ada kaitannya dengan kontak, bisa customer atau vendor kita. Lalu lampirkan dokumen, bisa diisi dengan dokumen yang terkait, atau biasanya bisa diisi dengan foto semisal hasil dari pembayaran nota untuk pembayaran listrik contohnya bisa dilampirkan. Kemudian pajak jika ada pajak. Lalu kita masukkan jumlah, semisal kita membayar 100.000. Kita bisa masukkan catatan di sini. Kemudian ada kolom berikutnya ada untuk jika berulang, kita bisa klik centang di sini. Kemudian kita pilih intervalnya 30 hari sekali gitu ya, kalau memang mau disetting. Kemudian jumlah pengulangan akan, contoh kalau ini dicentang selama 30 hari mau diulang berapa kali, contoh 5 kali, maka akan diulang berturut-turut selama 5 kali setiap 30 hari. Kemudian di kolom berikutnya di sini ada tambahkan pembayaran. Di sini ada jumlah yang akan kita bayarkan. Di sini jatuh temponya adalah 100.000 sesuai yang kita input di sini. Kita bisa masukkan. Kalau kita baru bayar 80, maka kita masih mempunyai tempo. Kemudian kita coba bayar untuk lunas dulu. Kemudian metode pembayaran kita pilih tunai, lalu uangnya dari mana? Contoh dari kas, itu atau dari bank. Kemudian kita bisa masukkan catatan pembayaran jika diperlukan. Lalu kita bisa langsung klik simpan. Setelah selesai, maka di sini kita bisa melihat daftar biaya yang sudah kita input. Di filter kita juga bisa memfilter mulai dari status pembayarannya, kemudian mulai dari biaya untuk siapa, atau untuk kontak siapa, atau baik kategori biaya. Ini bisa kita gunakan untuk memfilter
sesuai dengan kebutuhan analisa kita. Kemudian di sini ada daftar biayanya. Oke, itu untuk daftar atau input biaya.